Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat dan bertemu lagi dengan Bu Khair. Pada kesempatan kali ini Bu Khair akan menyampaikan materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, sebelumnya Bu Khair akan membacakan tentang rukun iman. Itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah, yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Anak-anak bisa menghafal dengan mudah dengan menggunakan lagu yang Bu Khair contohkan. Nanti bisa dibaca dan ditirukan dari rumah. Rukun iman ada 6. Percaya Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Allah, pada nabi dan rasul, percaya kiamat, qada dan qadar. Diulangi lagi. Rukun iman ada 6. Percaya Allah, percaya pada malaikat, percaya kitab Allah, pada nabi dan rasul, percaya kiamat, qada dan qadar. Ya, itu tadi anak-anak bisa menirukan dan bisa mengulang-ulang sampai hafal. Selanjutnya adalah Bu Khair akan menjelaskan tentang materi beriman kepada Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Iman menurut istilah adalah mempercayai Allah dalam hati. Yakin kepada Allah diucapkan dengan lisan, biasanya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, baik dalam sholat maupun kesaksian yang lain, dan dibuktikan dengan perbuatan. Apa saja itu perbuatan yang membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah? Di antaranya adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Di sini Bu Khair akan memberikan gambaran atau ciptaan Allah, gambar ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Yang ada di langit itu seperti bulan, bintang. Terus yang ada di bumi apa saja? Yang ada di bumi manusia, tumbuhan, hewan. Selanjutnya, makhluk ciptaan Allah ada 2. Yang pertama adalah makhluk yang nyata, yang bisa dilihat oleh mata. Contoh makhluk yang dapat dilihat oleh mata adalah manusia. Seperti yang ada di sekeliling kita, mungkin ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kita, teman kita, tetangga kita. Selanjutnya hewan. Hewan tentunya anak-anak di rumah mungkin mempunyai hewan peliharaan. Contoh ayam, burung, ikan, dan lain-lain. Di sini juga ada tumbuhan. Tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Mungkin bunga, pepohonan, dan lain-lain. Allah juga menciptakan benda mati seperti batu, tanah, air, gunung. Di samping itu juga Allah menciptakan sesuatu yang dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasakan.
Contohnya apa? Angin atau udara yang kita hirup setiap hari. Yang selanjutnya makhluk ghaib. Apa itu makhluk ghaib? Makhluk ghaib adalah makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contoh, malaikat, jin, setan, dan iblis. Kecuali Allah memberikan sesuatu atau mengizinkan orang tersebut untuk melihatnya, maka dia akan bisa melihat malaikat, jin, setan, atau dan lainnya. Yang kedua adalah mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam sebagai pedoman hidup manusia. Di dalam Al-Quran itu menjelaskan beberapa isi kandungannya. Yang pertama adalah tentang keimanan yang sudah disebutkan di awal tadi tentang rukun iman. Yang kedua tentang hukum, pembagian warisan, pernikahan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah syariah atau ibadah yang menjelaskan tentang tata cara sholat, zakat, puasa, dan haji. Semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang keempat adalah tarikh, kisah Nabi dan Rasul terdahulu, menceritakan kisah ada berapa Nabi dan Rasul yang wajib diketahui kisah-kisahnya, mukjizat-mukjizatnya semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang kelima ilmu pengetahuan tentang proses terjadinya alam semesta, adanya alam semesta, bagaimana Allah menciptakan dan penciptaan manusia, semua ada di dalam Al-Quran. Yang keenam adalah janji dan ancaman atau perintah dan larangan. Orang yang melakukan perintah Allah akan mendapat pahala dan orang yang melakukan larangan Allah akan mendapat dosa. Yang selanjutnya, nomor 3 adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, di kelas 1 sudah ada pelajaran Asmaul Husna. Sekarang, Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Yang akan kita bahas sekarang adalah Asmaul Husna Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Jadi Allah selalu melihat dan mengetahui perbuatan makhluknya, baik orang itu diketahui perbuatannya oleh orang lain atau tidak, Allah Maha Melihat. Contoh, ketika kalian membisikkan sesuatu kepada teman kalian, teman di dekatnya tidak tahu, Allah Maha tahu. Kalian beramal di samping kalian tidak ada yang melihat, Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui, dan semuanya itu Allah catat. Perbuatan yang baik dicatat oleh malaikat raqib dan perbuatan yang buruk dicatat oleh malaikat atid. Berikut contoh meneladani Asmaul Husna Al-Basir. 1. Berhati-hati dalam berbuat dan bertingkah laku. Apapun yang kita lakukan, hendaknya kita berhati-hati dan selalu berbuat baik karena kita diawasi oleh Allah. 2. Menjaga setiap perbuatan kita dimanapun berada karena kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sekecil apapun perbuatan baik, perbuatan buruk kita akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. 3. Mempergunakan segala yang Allah berikan anggota tubuh kita. Semuanya normal, semuanya berfungsi baik, maka untuk melakukan perbuatan yang baik pula. Untuk apa? Karena setiap perbuatan yang baik akan mendapat pahala dan bernilai ibadah. Yang selanjutnya, Al-Adil, Maha Adil. Allah Maha Adil dan hakim yang paling adil adalah Allah. Allah tidak membedakan makhluknya sesuai jenis kelamin, laki-laki, perempuan, suku, orang kaya, miskin, hitam, putih, dan sebagainya. Semuanya sama kedudukannya di hadapan Allah. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah.
Berikut contoh perilaku meneladani Asmaul Husna al-adl. 1. Menghindari perbuatan yang tidak adil. Hendaklah kita senantiasa berlaku adil kepada siapapun sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan porsi orang tersebut. Misal, anak TK, uang sakunya 5.000. Kalau sudah SMA ya 10.000 sesuai dengan kebutuhan. Bukan yang anak TK 5.000, SMA sama-sama 5.000. Itu namanya tidak adil. Karena apa? Kebutuhan yang SMA itu lebih banyak. Yang kedua, berbicara dan berbuat dengan adil meskipun dirasakan pahit serta dapat merugikan diri sendiri dan keluarga. Latihan berbuat dan berbicara adil apapun resikonya. Walaupun kita dibenci oleh manusia, tapi kita disayang oleh Allah. 3. Menyadari bahwa keadilan dapat mendekatkan diri kepada ketakwaan. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa akan disayang Allah dan dekat dengan Allah. Yang nomor 3 adalah Al-Azim, Asmaul Husna Al-Azim, Maha Agung. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun dan apapun karena Allah mampu membuat segalanya sendiri. Tidak seperti manusia membuat rumah, ya kan, butuh bantuan orang lain. Apapun yang manusia lakukan, semua butuh bantuan orang lain. Tetapi Allah bisa melakukannya sendiri, membuat alam semesta yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya Allah buat sendiri tanpa dibantu oleh siapapun dan apapun. Beda dengan manusia, selalu membutuhkan bantuan orang lain. Berikut contoh meneladani Asmaul Husna Al-Azim. 1. Tidak menyekutukan Allah karena percaya keagungan Allah. Kalau sudah percaya dengan keagungan Allah, maka tidak akan menduakan Allah atau percaya selain kepada Allah, misalnya pada dukun. Tidak, karena apa? Kita yakin kita punya Allah. Bersyukur setiap mendapat ilmu dan percaya bahwa itu karena keagungan Allah. Apapun yang kita miliki, anggota tubuh lengkap, bisa berfungsi dengan normal, maka kita harus sering bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mata kita berfungsi normal, bisa melihat sesuatu, gunakan untuk melihat sesuatu yang baik dengan mengucap Alhamdulillah. Apapun, tangan, mulut kita, lisan kita mengucapkan segala sesuatu yang baik yang bernilai ibadah dengan mengucapkan Alhamdulillah. 3. Selalu mengagungkan Allah dengan cara bertasbih. Bacaan tasbih, Subhanallah, Maha Suci Allah. Bertahmid, Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Atau bertakbir, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Demikian tadi materi yang bisa Bu Khair sampaikan, semoga bermanfaat. Ingat, anak-anak di rumah tetap harus menjaga kesehatan, makan dan istirahat yang teratur, patuh kepada orang tua, sholat 5 waktu, tidak bolong, tidak ditinggal satu waktu pun. Selanjutnya adalah selalu berbakti kepada orang tua dan hormat kepada siapapun. Demikian yang bisa Bu Khair sampaikan, Bu Khair akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.